Kalau ngomongin handphone flagship, ada satu brand yang ini gua harap banget ya kita tidak melupakan yang satu ini. Kenapa? Karena ini udah jarang banget kedengeran terutama buat kita para penggila gadget di Indonesia. Gua mendapat kehormatan untuk jadi salah satu yang nyobain handphone barunya OnePlus, yaitu OnePlus 12, OnePlus 12 langsung dikirimin dari toko langganan gua, Gondrey Store. Tentu saja ini emailnya aman karena bayar pajak, jadi aman seumur hidup. So let's go, kita bahas. Ini kotaknya cakep, warna merah berpadu dengan warna hitam, ada angka 12-nya, ada tulisan OnePlus X Hasselblad. Nah, di dalam kotaknya ada tulisan Never Settle nih. Kompartemen yang ini tentunya isinya ada casing dan juga ada quick guide. Nih, oke. Nah, untuk casingnya soft case tipis tapi cukup modis ya. Ini bisa dibilang style case. Terus ada SIM ejector juga. Lalu di sini biasanya ada charger, yes, charger dengan daya 100 watt SuperVOOC ya, chargernya 100 watt SuperVOOC dengan kabelnya khas OnePlus berwarna merah. Ini port A to C. Oke, itu aja isi paket penjualannya. Oke, balik lagi ke handphonenya. Ini yang warna putih ya, gue dikiriminnya. Dan warna putihnya ini bukan putih susu, tapi gimana ya menjelaskannya. Jadi putihnya ini bling-bling, berkilau. Termasuk juga untuk bagian frame kameranya ini unik ya. Dia sudah kekinian, bulat bentuknya, tapi di posisinya agak ke kiri. Jadi nggak benar-benar center ada di tengah, jadi ke kiri. Cuma ya biar kelihatan tetap enak nih, OnePlus ngasih ada aksennya kayak gini. Tuh yang chrome-nya, bagian chrome kayak gini. Jadi seolah-olah kamera itu nyambung ya dari layar kiri ke agak ke tengah. Sekarang kita lihat sekeliling bodinya dulu ya. Untuk bagian atasnya ini sepertinya ada infrared blaster, terus ada mikrofon juga, ada garis antena. Di sebelah kanan ada tombol power dan juga ada tombol volume. Lalu di bawah ada grill speaker, ada port USB-C dan ada slot kartu untuk SIM card yang tidak support micro SD. Dan di sebelah kiri ada nih salah satu ciri khas OnePlus ya, ada switch untuk mute dan juga ada garis antena. Nah, untuk layarnya dia sudah terpasang anti gores bawaannya. Nah, biar enak ngebandinginnya, gua compare nih sama Realme GT5 Pro tuh kan. Ya, modul kameranya mirip. Terus penempatannya juga ya cukup mirip lah. Cuma memang si Realme ini agak lebih menonjol aja. Nah, untuk bodinya ini keduanya sama-sama punya IP rating IP65 waterproof dustproof. Cuma bedanya ya bahannya aja, kalau ini kan leather, kalau yang ini dia dari kaca. Dan si OnePlus ini bagian belakangnya sudah terlindung Gorilla Glass, bagian depan Gorilla Glass Victus 2. Beginilah tampilan lock screen-nya. Ini gue pakai live wallpaper biar terlihat dinamis. Tentunya di home screen juga sama, masih pakai live wallpaper yang dinamis seperti ini. Kita langsung aja lihat untuk versi OS-nya. Nah, ini dia pakai Color OS karena ini adalah versi China ya, bukan versi global. Jadi pakai Color OS. Versinya 14 berbasis Android 14 juga. Nah, Color OS yang dipakai tentunya ini mirip sama kayak handphone Oppo yang versi China, terutama dia nggak punya Google Fit News. Jadi adanya seperti ini, services bawaan dari China. Dan FYI ini pas pertama kali dia booting awal ya kita nyalain itu masih banyak bloatware-nya. Jadi harus dihapus satu-satu dan juga Play Store-nya harus install sendiri. Cuma gampang banget, tinggal install APK aja udah selesai. Terus hapus-hapusin bloatware-nya dan notifikasinya ini udah gua coba aman ya. Jadi nggak ada delay. Cuma yang nggak enaknya kalau kita install aplikasi dari store third party, misalkan dari APK
Pure atau dari sumber-sumber yang lain ya selain Play Store. Nah kayak gini, gua habis install Google Play Store, terus dia ada iklan seperti ini kayak ngasih tahu nih ada aplikasi yang bisa lo install juga, kurang lebih kayak gitu contohnya ya. Coba kita ganti ke light mode dulu deh biar lebih jelas. Ini kan lebih enak, nggak mantul ya. Resolusinya bisa diganti, bisa auto, bisa standar 2376 x 1080, bisa high 3168 kali 1440 pixel. Jadi ini sudah Quad HD plus luar biasa ya. Udah agak jarang nih ngelihat handphone dengan layar resolusinya setinggi ini. Terus untuk screen refresh rate-nya secara bawaannya terpilihnya auto select, tapi kita bisa pilih high, dia up to 120 Hz dan bisa kita ganti ya, kita pilih sendiri aplikasi mana aja yang mau berjalan di 60 atau di 120 Hz. Nah ini gua juga sudah install Antutu dan gua sudah running Antutu benchmark, tapi ini cuma sekali aja ya. Hasilnya sebenarnya nggak bisa dibilang tinggi-tinggi banget ya. Ini pakai Snapdragon 8 Gen 3 tapi cuma dapat 1,8 juta, hampir 1,9 juta. Sedangkan Realme GT5 Pro kemarin pakai 8 Gen 3 juga dapatnya 1,9an, hampir 2 juta. Oke, di CPU score-nya dapat 434.000, GPU score-nya 814.000. Yang agak kecil di memorinya ya, biasanya nih bisa 400.000 ya, tapi ini cuma 290.000. Terus kita lihat spesifikasinya. Jadi si OnePlus 12 ini dia pakai Snapdragon 8 Gen 3 Adreno 750. Untuk RAM-nya 12 GB LPDDR5X dengan storage-nya 256 GB. Dari tadi kita udah lihat layarnya, ini cakep banget. Dimensinya 6,8 inci, panelnya LTPO AMOLED, refresh rate-nya 120 Hz, dinamis ya tentunya. Terus dia support HDR10+, support Dolby Vision juga. Brightness-nya itu sampai dengan 4500 nits. Ketika gua tes untuk Netflix, menariknya dia support Widefine L1. Biasanya kalau ROM China itu nggak didaftarin ya sertifikasinya, tapi yang ini kita cek sekali lagi tuh, support Widefine L1. Cuma memang untuk HDR capabilities-nya itu nggak muncul, tapi dia bisa playbacknya di Full HD dan gambarnya tetap enak dilihat, tetap bagus. Sekarang kita coba buat YouTube. Oke, ini juga lagi-lagi mirip kayak Realme GT5 Pro kemarin. Speakernya dia sudah stereo, separasinya tuh bener-bener berasa banget. Tingkat kelantangannya juga luar biasa ya, enak banget. Dan gue penasaran sih sebenarnya ya di sini untuk mode atau menu yang ada di speakernya ya, ternyata dia support Dolby Atmos dan dia juga support spatial audio, termasuk untuk haptiknya juga sama ya, intensity-nya bisa kita atur, bisa mau gentle, mau lebih lembut ya. Enak banget, tactile banget dipakai buat ngetik, mantap. Oke, next kita move on ke kamera. Ini setupnya nggak tanggung-tanggung ya, ini bener-bener dermawan ngasih lensanya karena resolusinya tinggi-tinggi. Yang pertama main lensnya 50 megapiksel, dia punya teknologi dual pixel PDAF, sudah support OIS juga. Lalu lensa periskop telefoto 3 kali optical zoom f2.6 ini 64 megapiksel dan juga ada lensa ultra wide-nya 48 megapiksel. Oke, menu-menunya nih ya, bisa dilihat ada foto, ada video, ada pro, langsung ditongolin di sini ya. Biasanya suka ada di menu more, tapi ini langsung ada di depan. Kemudian ada portrait-nya bisa pakai 1 kali, 2 kali atau 3 kali zoom. Aperture-nya tentunya bisa kita ganti-ganti. Terus nah di more-nya ini ada night, ada high res, pano, movie, slow mo, time lapse, long exposure, dual view video, stiker, AI ID foto, text scanner, tilt shift dan juga expand. Nah untuk mode auto kita bisa pakai ultra wide 0,6 kali. Terus kita bisa pilih nih ya untuk default focal length-nya mau 1 kali, 1,2 kali atau 1,5 kali, kita bisa pilih di sini ya di menu settings. Nah ini focal length-nya.
23 mm bawaannya aslinya, atau agak sedikit zoom ke 1,2 kali 28 mm atau 1,5 kali zoom di 35 mm. Di sini kita bisa pakai 10 bit color ya, bisa kita aktifin juga, tapi tentunya kita pakai mode high. Oke, terus untuk perekaman videonya nih kita coba ya, kita lihat di mentoknya sampai dengan bisa 8K 24 fps, di 4K bisa 30 dan 60 fps. Kalau kita nyalain ultra steady-nya, dia mentok di Full HD 60 fps. Ya nggak bisa 4K nggak apa-apa, tapi paling enggak di ultra steady-nya bisa di Full HD 60 fps. Kemudian untuk HDR-nya dia support Dolby Vision, mentok di Full HD 30 fps aja, nggak bisa tinggi-tinggi karena berat. Untuk kamera depannya, perekamannya dia bisa sampai dengan 4K 30 fps, 720 Full HD atau 4K, semuanya 30 fps, tidak bisa di 60 fps. Kalau kita mau nyalain ultra steady-nya, stabilizernya, itu mentoknya di Full HD 30 fps. Nah sekarang kita mau coba buat motret ya, shutter lag-nya, tapi harusnya cepet lah ya. Handphone flagship begini, chipsetnya kenceng, khas juga ya suaranya, khas blend. Pas kita motret tuh ada sedikit getaran haptiknya, kayak jadi kayak agak-agak Samsung gitu ya, mantep. Oh dia ada processingnya, kalau kita motretnya terlalu banyak dalam satu waktu, dia agak sedikit ada processingnya, tapi bentar sih. Oke, sudah selesai untuk unboxing dan juga impresi awal gua dengan si OnePlus 12 ini ya. Harganya terakhir kali gua cek, gua lupa ya, antara 13 atau 14 juta. Kalian langsung aja cek, ada linknya di deskripsi, di Gondray Store. Emailnya aman, garansi aktif seumur hidup sampai HP-nya ini rusak. Dan menurut gua si OnePlus 12 ini ya cocok lah buat teman-teman yang mungkin nyari handphone flagship tapi anti mainstream ya. Dari brandnya aja anti mainstream, dari desainnya juga anti mainstream, cukup menarik ya, cukup eye catching desain seperti ini. Layarnya juga bagus banget, kameranya juga nggak kaleng-kaleng, enak dilihat. Cuma memang yang ini versi China, jadi belum ada versi globalnya. Kalau mau ya harus nunggu dulu, tapi ini pun kalau teman-teman mau beli ya aman karena bisa install Google Play, tinggal install APK aja, terus bloatware dihapus-hapusin, bisa di uninstall semuanya, nggak ada yang mengganggu, dan notifikasinya ini jalan semua. Jadi benar-benar aman, gua udah buktiin sendiri. So segitu aja buat video kali ini, terima kasih buat yang udah nonton. Kita ketemu lagi di video yang selanjutnya.